Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Haidar dengan NIM 2304 0101 0232 ingin mempresentasikan tugas UAS STK Humanisme kelas IT 204 mengenai mindfulness and focus untuk meningkatkan konsentrasi dan kesejahteraan melalui kesadaran penuh. Apa itu mindfulness? Mindfulness adalah praktik kesadaran penuh terhadap apa yang kita alami saat ini. Ini melibatkan mengamati pikiran, perasaan, dan lingkungan tanpa penilaian. Dikutip dari gramedia.com tentang melatih diri untuk memperhatikan cara tertentu ketika seseorang penuh perhatian, mereka akan 1. Fokus pada saat ini. 2. Mencoba untuk tidak memikirkan apapun yang terjadi di masa lalu atau yang akan terjadi di masa depan. Yang ketiga, dengan sengaja berkonsentrasi pada apa yang terjadi di sekitar. Dan yang keempat, mencoba untuk tidak menghakimi tentang apapun yang mereka perhatikan atau membeli hal-hal baik maupun buruk. Nah, slide kedua ada manfaat mindfulness. Mengapa mindfulness itu penting? Karena membuat kita lebih tenang dan mencintai diri sendiri, sehingga kesejahteraan hidup dapat meningkat. Manfaat mindfulness juga akan membantu kita berpikir lebih jernih, sehingga bisa lebih tenang dalam mengambil keputusan. Di sini ada beberapa manfaat dari mindfulness. Yang pertama, meningkatkan kesehatan mental. Nah, ini juga akan membantu agar kita lebih sadar terhadap pikiran dan perasaan yang sedang dirasakan, sehingga dapat mengontrolnya. Kesadaran terhadap pikiran dan perasaan membuat adanya rasa under control, sehingga dapat menurunkan resiko cemas dan stres. Nah, yang kedua ada meningkatkan kesehatan tubuh. Tidak hanya bermanfaat untuk mental saja, tetapi mindfulness adalah teknik yang memberikan dampak baik bagi tubuh secara fisik. Menerapkan mindfulness juga dapat mengobati penyakit jantung, meringankan nyeri kronis, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi gangguan pencernaan, hingga memperbaiki kualitas tidur. Hal ini karena mindfulness dapat menurunkan hormon stres dan rasa cemas, yang juga bermanfaat bagi sistem saraf, kardiovaskular, hingga pencernaan. Yang ketiga, lebih menikmati hidup. Terlalu fokus memikirkan masa lalu atau hal-hal negatif akan membuat kita kehilangan banyak energi, bahkan memicu stres. Selanjutnya ada fokus. Apa itu fokus? Fokus adalah kemampuan untuk mengarahkan perhatian secara intens pada tugas tertentu. Nah, fokus ini baik membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, fokus menjadi sangat penting. Tidak lain untuk mencapai sesuatu yang kita impikan agar lebih terarah dan maksimal. Nah, selain itu, fokus bertujuan supaya benar-benar konsentrasi dan tidak memikirkan hal-hal lain yang justru akan memecah belah pikiran. Nah, fokus inilah yang menjadi kunci kesuksesan seseorang. Maka itu biasakanlah manajemen waktu agar yang baik fokus dapat terjaga, sehingga semisal kita kuliah sambil bekerja bisa berjalan secara seimbang. Nah, selanjutnya ada hubungan mindfulness dan fokus. Mindfulness mengajarkan kita untuk mengamati pikiran tanpa terseret oleh mereka. Ini berarti kita bisa lebih mudah mengabaikan pikiran-pikiran yang tidak relevan atau mengganggu ketika mencoba untuk fokus pada suatu tugas. Yang pertama ada peningkatan kemampuan untuk mengelola pikiran dan peningkatan ketahanan mental. Nah, implementasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan fokus dan produktivitas dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, menurut studi ilmiah, penelitian menunjukkan bahwa individu yang berlatih mindfulness secara teratur menunjukkan peningkatan dalam fungsi eksekutif otak yang meliputi kemampuan untuk fokus,
merencanakan, dan mengatur waktu dengan lebih baik. Studi juga menemukan bahwa mindfulness dapat meningkatkan ketebalan korteks prefrontal, area otak yang terkait dengan perencanaan dan fokus, sehingga memperkuat kemampuan kita untuk mempertahankan perhatian. Selanjutnya ada teknis mindfulness. Mindfulness dimulai dengan mengingatkan diri sendiri untuk mengamati pikiran, perasaan, sensasi fisik, dan dunia sekitar. Nah, yang pertama ada memperhatikan. Memperhatikan adalah sensasi dari berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Semisal udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, tekstur rumput, atau suara lalu lintas. Nah, yang kedua ada konsistensi pilih waktu rutin. Misalnya saat perjalanan ke kantor di pagi hari atau ketika berjalan-jalan saat jam makan siang. Nah, di mana kita bertekad untuk menyadari sensasi di sekitar. Nah, yang kedua ada menjelajahi hal-hal baru. Nah, cobalah sesekali kita makanan baru atau kita ke tempat restoran baru untuk makan siang atau mengambil rute yang berbeda ke tempat kerja. Ini dapat membantu kita melihat dunia dengan pandangan yang baru. Nah, yang keempat adalah perhatikan pikiran. Nah, jika kita terganggu oleh pikiran, terimalah kehadiran pikiran tersebut tanpa menghakiminya. Kita hanya perlu kembali fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Tujuan dari mindfulness bukanlah untuk menghilangkan pikiran atau kekhawatiran, melainkan untuk mengenalinya sebagai mental event yang dapat dan pergi. Hal ini mungkin terlihat sulit pada awalnya, namun demikian, hal ini dapat dicapai dengan kesabaran dan ketekunan. Di sini ada latihan praktis dari mindfulness. Pentingnya konsistensi. Nah, berikut adalah penjelasan per poin dari langkah-langkah latihan mindfulness. Yang pertama, cari tempat yang tenang. Nah, ini bertujuan untuk mengurangi gangguan eksternal yang dapat mengalihkan perhatian. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan cara temukan lokasi yang bebas dari suara bising, keramaian, dan interupsi. Ini dapat menjadi sudut ruangan atau taman dan tempat-tempat lain yang nyaman dan sepi. Yang kedua ada duduk dengan nyaman dan rileks. Tujuan ini untuk memastikan tubuh dalam posisi yang mendukung relaksasi dan konsentrasi. Cara ini dapat dilakukan dengan punggung tegak, bahu rileks, tangan di pangkuan atau di atas lutut. Nah, pastikan tubuh tidak tegang dan postur yang diambil tidak menyebabkan ketidaknyamanan. Dan yang ketiga, ada fokus pada napas dan biarkan pikiran berlalu tanpa menilai. Nah, tujuan ini untuk memusatkan perhatian pada satu titik fokus dan melatih pengamatan tanpa penilaian. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan perhatikan aliran napas yang masuk dan keluar. Jika pikiran lain muncul, sadari keberadaannya tanpa penilaian, dan kemudian kembalikan. Nah, perhatikan pada napas. Tidak perlu menekan pikiran atau memaksakan diri untuk tidak berpikir. Cukup biarkan pikiran datang dan pergi seperti awan di langit. Dan keempat ada lakukan ini selama 5-10 menit. Nah, tujuannya untuk membangun kebiasaan mindfulness yang konsisten dan efektif. Cara ini dapat dilakukan dengan tetapkan waktu khusus setiap hari untuk latihan. Misalnya di pagi hari setelah bangun tidur atau sebelum tidur malam. Nah, mulailah dengan durasi pendek 5-10 menit dan secara bertahap tingkatkan waktu seiring dengan peningkatan kenyamanan dan kemahiran. Dan tips meningkatkan fokus. Yaitu yang pertama, buat daftar prioritas. Nah, fokus pada tugas terpenting terlebih dahulu. Tujuannya itu untuk memastikan pekerjaan yang paling penting dan mendesak diselesaikan terlebih dahulu dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Cara ini dapat dilakukan setiap hari, yaitu buat daftar tugas yang perlu diselesaikan dan urutkan berdasarkan prioritas.
Nah, mulailah dengan tugas yang paling penting dan mendesak. Lalu lanjutkan ke tugas berikutnya setelah yang utama selesai. Gunakan metode seperti Eisenhower Matrix untuk membantu menentukan prioritas. Dan yang kedua ada atur waktu istirahat. Istirahat sejenak untuk menjaga energi. Nah, tujuannya untuk mencegah kelelahan dan menjaga energi serta produktivitas setiap hari. Cara ini dapat dilakukan dengan ambil istirahat pendek secara teratur selama bekerja. Ini bisa berupa peregangan, berjalan-jalan, atau hanya menutup mata dan bernapas dalam-dalam. Gunakan teknik ini seperti 52/17, di mana kita bekerja selama 52 menit dan beristirahat selama 17 menit. Yang ketiga yaitu hilangkan gangguan. Matikan notifikasi dan buat lingkungan yang tenang. Tujuannya untuk meminimalkan gangguan yang dapat mengalihkan perhatian dari tugas yang sedang dikerjakan. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan cara mematikan notifikasi di perangkat elektronik saat bekerja. Buat lingkungan kerja yang tenang dengan meminimalkan suara bising dan mengatur ruang kerja yang rapi. Gunakan alat bantu seperti earplug atau headphone peredam suara jika diperlukan. Yang keempat ada gunakan teknik Pomodoro. Nah, bekerja selama 25 menit, istirahat selama 5 menit. Ulangi untuk tujuannya yaitu meningkatkan fokus dan produktivitas dengan membagi waktu yang menjadi interval yang terkelola. Nah, cara ini dapat dilakukan yaitu menggunakan timer untuk bekerja selama 25 menit atau satu sesi Pomodoro, lalu istirahat selama 5 menit. Nah, setelah 4 sesi Pomodoro, ambil istirahat lebih lama atau 15-30 menit. Ini membantu menjaga fokus dan energi sepanjang hari. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang mindfulness dan fokus. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.